Selamat pagi para pecinta bola Indonesia. Semoga kita semua sehat dan selalu berlimpah rezeki. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas prediksi 3 pemain bek tengah yang akan dipilih Kluivert, Coach Patrick Kluivert ya. Nah, kita bahas pemain bek tengah timnas Indonesia yang dipilih Coach Patrick Kluivert untuk melawan Cina dan Jepang nanti. Tapi kita kali ini akan bahas yang melawan Cina dulu ya. Teman-teman, ini pelatih timnas Indonesia, Coach Patrick Kluivert, telah memilih 5 bek tengah untuk menghadapi Cina pada tanggal 5 Juni 2025 ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, di Jakarta. Dan nanti juga di Jepang ya, pada 10 Juni 2025 di Suita Football City Stadium di Jepang nanti ya. Nah, jadi berikut daftar bek tengah yang telah dipanggil ya, masuk ke pemusatan latihan di Bali ya. Nah, yang pertama itu bek tengah ya dari Venezia ya, nggak pasti, ini luar biasa ini pemain ini ya, J.I. Jazz ya. J.I. Jazz ini bermain di Venezia di Liga Italia Serie A ya. Jadi dia sebagai kapten timnas Indonesia sejak dinaturalisasi pada Maret 2025 ya. Jay juga telah tampil sebanyak 11 kali, mencetak 1 gol, dan dia juga saat ini telah menerima 2 kartu kuning. Ya. Tapi 2 kartu kuning ini kelihatannya dia masih bisa bermain ya untuk timnas Indonesia nanti melawan Cina. Nah, kemudian bek tengah yang kedua adalah Messi Girls. Messi Girls ini dari FC Twente ya, di Belanda ya. Meski mengalami cedera musim ini ya tetap dipercaya Kluivert ya, jadi Hilgers lebih dipilih dibandingkan Elkan Baggett ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian walaupun saya dengar Elkan Baggett tuh memang mau fokus di klub ya, tapi bukan tidak mungkin ya dia akan juga dipanggil ya kelak ya, karena Elkan Baggett juga pemain yang potensial ya. Kemudian di pemain yang lain ada pemain Rizky Ridho ya, ini dari Persija Jakarta ya, satu-satunya bek tengah dari BRI Liga 1 yang masuk squad ya. Ya, Rizky Ridho itu memang sudah tampil sebanyak 44 kali ya, mencetak 4 gol dan juga sudah menerima 2 kartu kuning ya. Nah, yang ketiga itu Justin Hubner ya. Ini pemain dari Wolverhampton Wanderers under 21 ya, usia 21, under 21. Nah, meski bermain di tim usia muda ya, Hubner ini tetap dipercaya untuk memperkuat lini belakang. Jadi kita sudah bahas yang tadi yang keempat tadi Justin Hubner, dan yang kelima ini adalah Jordi Ahmad ya, ini dari Johor Darul Taksim ya. Saat ini masih terdaftar di klub tersebut ya, di Malaysia. Ini kalau dari sisi usia ini bek tertua di skuad tim nasional Indonesia dengan usia 33 tahun ya. Tapi mungkin ada lagi ya yang masuk mungkin lebih berumur ya. Tapi untuk bek tengah ini dia ini termasuk yang tertua ya. Usianya sudah 33 tahun. Meski mulai kalah saing dengan pemain muda, ya bagaimanapun Jordi Amat tetap dipanggil untuk menjaga pertahanan oleh Kluivert ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, dengan komposisi ini ya Kluivert tampaknya ya ingin mengandalkan kombinasi pemain naturalisasi dan lokal untuk menghadapi 2 laga krusial ini ya. Nah, teman-teman semua, nah menurut kamu semua gimana? Siapa yang bakal jadi tembok kokoh Garuda nanti ya? Silakan tulis komentarnya ya. Siapa tahu komentar atau prediksi teman-teman benar ya. Ya, baik, kita lanjut ya. Jadi sudah ada 5 pemain bek tengah yang sudah dipilih ya, yang sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ya, nah sekarang kita prediksi ya, kiranya siapa ya yang pantas untuk masuk daftar pemain ketika melawan China? Apakah ada 3 pemain, apakah 4 pemain, atau 5 pemain bek tengah semuanya akan masuk daftar pemain? Ya tentu walaupun dipanggil masuk pemusatan latihan, belum tentu masuk daftar pemain nanti. Jadi kita akan lihat ya. Nah, tapi saat ini kita akan coba prediksi. Dan siapa kiranya 3 dari ke-5 pemain bek tengah ini yang akan diturunkan jadi starter ketika melawan Cina. Ya, ini menarik sekali ya untuk kita prediksi. Kemungkinan itu akan
bisa aja memilih 4 atau bahkan back tengah dalam skuad pertandingan. Ya, tergantung strategi yang digunakan ya. Jadi bisa aja 4 atau 5 back tengah semuanya masuk dalam daftar pemain, bisa aja ya. Nah, semua itu nanti sekali lagi tergantung pada Patrick Kluivert ya. Nah, namun dalam starting 11 ya, untuk pemain 11 yang bermain di awal, kemungkinan besar hanya 3 back tengah yang akan diturunkan. Nah, di sini menarik ya. Yang akan diturunkan sejak awal jika Indonesia memakai formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Jadi 3 back tengah ini siapa? Nah, ini prediksi back tengah yang masuk daftar pemain melawan Cina ya. Kita sudah tahu ya, kemungkinan semua back tengah akan masuk dalam daftar pemain yang dibawa untuk laga ini ya. Kenapa? Ya, kita ada prediksi, ada alasannya. Di bawah 5-5-nya juga masuk ke dalam daftar pemain, ini ada alasannya. Ya, Cina itu memiliki lini serang yang cepat, sehingga opsi back tengah yang beragam itu benar-benar sangat penting, ya, jadi sangat diperlukan. Jadi, Kluivert mungkin juga mempertahankan stabilitas pertahanan dengan kombinasi pemain senior dan muda. Ya. Semuanya pemain senior, tapi yang usianya lebih muda. Ya. Itu menjadi suatu pertimbangan saya kira, dan dia mengkombinasikan ya stabilitas menjadi suatu stabilitas pertahanan timnas Indonesia, benteng ya timnas Indonesia. Nah, sekali lagi nih prediksi 3 pemain tengah yang jadi starter ketika melawan Cina nih. Ketika melawan Cina, berdasarkan pengalaman dan gaya bermain ya, 3 pemain yang kemungkinan besar akan dipilih sebagai starter. Yang pertama sudah pasti jatuh pada Jay Ijes. Ya, ya kenapa? Jay Ijes ini kapten tim yang jadi pilar utama mempertahankan pertahanan Indonesia. Jadi Jay memiliki kepemimpinan yang kuat. Yang kedua itu adalah Mads Hilgers. Mads Hilgers itu meski baru pulih dari cedera, Hilgers ini unggul dalam duel udara dan punya umpan akurat. Ya. Nah, yang ketiga, ini pasti teman-teman banyak yang setuju. Rizky Ridho, ya, back tengah terbaik dari Liga 1 yang sudah berpengalaman menghadapi tim Asia Timur. Ya, di Asia mungkin ya di Asia sudah banyak ya, apalagi Asia Tenggara. Ya, Rizky Ridho boleh bilang punya pengalaman yang bermanfaat nanti ya. Nah, jadi dari 5 pemain back tengah ini ada 2 yang tidak, yaitu Justin Hufner dan Jordi Amat. Kemungkinan akan memulai dari bangku cadangan sebagai opsi pengganti. Ya. Nah, jika formasinya yang dipilih oleh tim pelatih Indonesia, ya, yaitu formasi 4-2-3-1 yang digunakan, maka hanya 2 back tengah yang akan dimainkan, yang bermain sejak awal. Ya. Dan itu kemungkinan Jordi Amat berpotensi menggantikan Ridho. Ya. Kalau itu terjadi ya. Nah, seperti itu. Nah, hanya 2 back tengah. Jadi, Jay dan Jordi. Agak sulit tapi sebetulnya ya. Mungkin Jay sama Mads, tapi kita nggak tahu. Nah, kalau hanya 2, yaitu jika formasinya 4-2-3-1. Nah, ini prediksi yang menarik ya. Kalau menurut teman-teman sekalian bagaimana? Ada nama yang lebih cocok atau strategi lain yang bisa digunakan? Ya, teman-teman beri komentar ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita kira-kira pembahasan prediksi 3 back tengah terpilih. Apa keunggulan dan tantangannya? Tadi kita udah lihat kan, ada 3 back tengah yang terpilih. Jay Ijes, Mads Hilgers, dan Rizky Ridho. Nah, kita bahas nih, apa sih keunggulan dan tantangan ketiga back tengah ini? Oke, nanti kita sambung di video berikutnya. Oke, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih dan teman-teman sampai nanti ya, kita sambung lagi. Kita sambung di video berikutnya. Oke, sebagai penutup dari saya, sehat selalu, tetap semangat.